Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara membersihkan air yang masuk ke dalam. Jadi HP saya ini barusan terendam dalam air. Tipe HP saya ini adalah merek Xiaomi tipe 4A. Jadi saya harus membuka casing HP ini. Kemudian saya harus membersihkan bagian dalam HP yang terkena air. Terus saya akan mencabut konektor baterai yang tersambung ke HP, sebab tadi setelah HP saya terendam dalam air saya hidupkan, terus HP-nya enggak mati-mati, hidup pun enggak. Jadi supaya tidak menyebabkan efek yang merugikan untuk kerusakan HP saya, maka saya harus mencabut konektor sambung. Jadi lihat terus cuplikan video ini biar kalian bisa memprakteknya kapan-kapan HP kalian kena dampak seperti ini. Jadi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jadi mula-mula kita harus membuka tempat SIM filenya dengan memakai pintor ataupun semacam sejenis ini, ya. Dalam cara bukanya adalah kita harus menusuknya ke sini hingga melingkar. Kalau kalian panjang kuku bisa sekalian begini, tapi karena saya nggak ada kuku maka saya pakai alat seadanya. Kalian harus membukanya melingkar begini. Ya, dia harus ditarik pelan-pelan supaya casing atau alat perangkatnya tidak ikut patah. Ditarik pelan-pelan begini. Sebenarnya kalau panjang kuku sangat simpel dan lebih mudah lagi. Kita tarik lingkaran begini. Ini saya membuka casing HP-nya dengan alat seadanya, ya. Ya, begini caranya, simple. Ya, selesai kan? Udah kan caranya? Setelah HP kalian yang terkena air dibuka casingnya, kalian harus membersihkan semua sisa-sisa air yang melingkar di sini yang ada dalam perangkat lunak HP kalian. Semua ini harus dibersihkan dan dilap dengan kain yang bersih, mulai dari casing, baterai, dan semuanya. Misalnya kalau HP saya ini masih hidup, kalian harus mencopot baterai yang ada. Ini khusus kalau ceritanya HP Samsung misalnya yang bisa langsung dicopot baterainya. Kalau ini, kalau Android yang baterai tanam, kita harus mencopotnya dengan membuka casingnya. Kalian harus benar-benar memaksimalkan, memperhatikan percikan air yang masuk ke dalam HP kalian. Ini harus dilap semuanya dengan semaksimal mungkin sehingga benar-benar bersih dari air yang masuk. Dan kalian harus membuka mornya seperti yang saya bilang tadi, ini perangkatnya, dan ini harus dibuka. Dan setelah kalian buka, ini dicabut dengan menggunakan pinset yang tipis. Dan ini saya membersihkan air-air yang masuk ke sini dan dilap dengan kain yang bersih. Kemudian kalian harus mencabut konektor penyambung baterai ke HP
ini. Dan setelah saya cabut tadi, HP-nya sudah mati. Mencabut penutup konektor baterainya, kalian harus membersihkan bagian yang terkena air semaksimal mungkin dan seteliti mungkin. Diperhatikan di mana masuk percikan airnya. Setelah ini dibersihkan semua yang bagian yang mungkin bisa kalian bersihkan, yang pastinya dilap dengan kain yang bersih juga, untuk memastikan air yang masuk ke dalam bagian dalam HP ini bisa kering. Mungkin kita tidak bisa membersihkannya di bagian dalam ini, jadi kalian harus merendam HP kalian ke dalam beras sekitar beberapa jam begitu, sampai air yang masuk ke dalam bagian yang susah dibersihkan untuk dilap, agar cepat airnya mengering. Jadi masukkan ke dalam berasnya. Caranya adalah kita tanam HP dalam beras, kemudian termasuk bagian ini penutup elemen konektor baterai tadi kita tanam juga dalam beras. Jadi kita tunggu aja sekitar beberapa jam kemudian apa hasilnya, airnya agar cepat mengering. Dan setelah ada sekitar 3 jam HP saya ini tadi saya rendam dalam beras, sekarang kita ambil kembali dan ini sudah nampak mengering. Dan ini HP-nya. Jadi menurut saya lihat airnya pun, uapan air yang masuk ke sini pun sudah kering. Jadi sudah saatnya waktu kita pasang kembali elemen konektor baterai yang kita cabut tadi. Sekalian kita pasang casingnya, dan harus kita lap dulu debu-debu beras yang melekat di elemen baterai ini supaya HP-nya tidak berdebu. Bisa juga kita tiup, dan sisa-sisa beras yang lengket di sini pun harus kita bersihkan. Setelah kalian memastikan airnya sudah kering, yang melengket uapan airnya di HP, kalian harus, setelah kalian hapus debunya, sekarang kita pasang penutup konektor baterainya. Ini juga harus kita lap, harus kita sapu debunya, debu sisa beras tadi. Kemudian kita pasang kembali, dan ini juga harus kita lap. Ini karet pelapis kamera, dipasang kembali. Ini perlu kalian perhatikan. Dan kemudian kita coba kembali pasang ini penutup konektor baterainya tadi. Kita pasang ini dulu, penyambung konektor baterainya. Nah, ini sudah tersambung. Ini dia ada dua ini, satu besar dan satu kecil. Nah, ini sudah tersambung. Dan langsung kita pasang ini penutup konektor baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pasang ini, untuk memasang ini pun kalian harus super hati-hati supaya semua elemen ini dapat mendekat sebagaimana mestinya. Terus saatnya kita pasang kembali molnya. Dan setelah semua apanya molnya dilekatkan, sekarang kalian harus menutup kembali casingnya dengan sebaik mungkin, jangan sampai ada yang patah, dan dengan super hati-hati. Dan menutupnya secara pelan-pelan. Dan pastikan semua elemennya melekat dengan baik. Dan ini masih ada sisa berasnya. Tutup dengan cara hati-hati begini.
Ini sudah saya tutup. Sudah kembali seperti semula. Tidak ada yang menggelembung. Semuanya oke-oke aja. Dan setelah kita tutup tadi casingnya, dan ini belum saya pasang, nanti akan saya pasang. Kita hanya mencoba dulu untuk menghidupkan apakah HP ini masih hidup seperti sedia kala atau memang mengalami kerusakan total. Kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat aja prosesnya apakah akan hidup. Kayaknya ini hampir berfungsi. Kita tunggu aja proses loadingnya. Ini bisa kalian lihat. Ya, ternyata berfungsi seperti sedia kala HP-nya hidup. Ya, bisa kita lihat. Nah, demikianlah tutorial kita tadi mengenai solusi cara menangani HP yang jatuh ke air atau HP terendam dalam air. Jadi sebelum kalian meninggalkan channel ini, ada baiknya kalian mendengarkan dulu saran dari saya bila kalian mengalami kasus seperti saya tadi. Dan apabila HP kalian terendam dalam air, tipe jenis apapun HP kalian, yang awal pertama setelah kasus kejadian HP kalian jatuh ke air, kalian itu jangan panik. Dalam arti kata, kalian jangan menghidupkan dulu HP-nya. Misalnya HP kalian jatuh, misalnya hidup, kalian harus mematikan atau menonaktifkan HP dulu. Karena kenapa? Jika kalian hidupkan HP-nya, maka efek kerusakan HP kalian itu akan semakin menjalar. Saran yang kedua, setelah kalian menonaktifkan HP kalian yang jatuh ke air, kalian harus membuka atau membersihkan percikan uap air yang ada di HP kalian. Atau kalian boleh membuka seperti cara yang saya praktekkan tadi. Setelah kalian membuka HP kalian, casing kalian seperti yang cara saya buat tadi, kalian yang penting sudah dibersihkan air dengan kain yang bersih, kalian harus merendamnya dalam beras. Karena beras itu bisa menyerap uap air untuk mempercepat proses pengeringan air. Terus setelah direndam atau ditanamkan dalam beras beberapa jam, baru kalian angkat dan kalian pasang kembali, dan baru kalian hidupkan HP-nya. Pastinya kapasitas baterai mencukupi untuk menghidupkan HP-nya. Itu saran dari saya. Jika video ini ada manfaat dan faedahnya bagi kalian, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.